Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari materi kita lanjutkan ya, dengan kita akan membahas pengertian dan ruang lingkup hukum perdata Islam. Menurut bahasa, jadi hukum perdata Islam itu nama lainnya adalah muamalat. Menurut bahasa, saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, dalam arti luas, muamalat menurut Al-Dimyati itu menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi. Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa muamalat adalah aturan-aturan hukum yang berasal dari Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Nah, muamalah dalam arti sempit itu dikemukakan oleh beberapa ahli, menurut Hudori, menurut Idris Ahmad, dan menurut Rashid Ridho. Dari ketiga ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Nah, sedangkan muamalah dalam arti luas menurut Profesor Dr. Samsul Anwar itu ada 8 ya. Nah, selain fikih muamalah dalam arti sempit, itulah yang disebut dengan muamalah dalam arti luas ya, yaitu fikih al-sahsiyah atau hukum keluarga, fikih jinayah, al-ahkam al-murofa'at, fikih siasa, fikih mali, fikih duali, dan al-adab. Nah, di sini yang dimaksud dengan hukum perdata Islam adalah fikih muamalah, yaitu dalam arti yang sempit. Hukum muamalah di sini merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan aspek-aspek hukum Islamnya, hukum perdata Islam itu menurut Mustafa Ahmad Azak Azarko itu ada hukum ibadah, hukum keluarga, hukum muamalah, as-siyasah, al-jinayah, as-soir, dan al-adab. Nah, di sini hukum muamalah yang akan kita pelajari. Nah, adapun bidang hukum muamalah itu yang pertama adalah hukum tentang orang atau badan hukum minus hukum keluarga. Yang kedua adalah hukum benda atau al-ahkam al-amwal. Yang ketiga adalah hukum perikatan atau al-ahkam al-iltizam. Yang keempat adalah hukum bisnis atau al-ahkam at-tijaroh. Nah, di dalam Perma nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah atau disingkat dengan KHES, ada 4 buku. Buku yang pertama adalah tentang subjek hukum dan amwal, mukalaf atau amwal. Yang kedua adalah tentang akad atau perjanjian Islam. Yang ketiga adalah tentang zakat dan hibah. Yang keempat adalah tentang asuransi syariah. Nah, di dalam hukum perdata Islam nanti yang akan kita pelajari adalah buku ke-1 tentang subjek hukum atau mukalaf dan hukum benda atau amwal, dan buku kedua tentang akad atau perjanjian Islam. Nah, demikian kita akan lanjut pada bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.